Indonesia, negeri kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, namun juga rawan terhadap bencana alam, dari suhu udara yang terus meningkat hingga bencana seperti gempa bumi dan banjir yang semakin sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Tukup Kanirian dari kelompok 10. Di video kali ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana data suhu udara dan bencana alam dapat digunakan untuk kajian kebumian di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, berikut anggota kelompok kami. Nama saya Tuku Kanirian bersama dengan Elizabeth Ceril, Zahra Zahira, Muhammad Fatan, Safina Hasna, Zulfikar Fadil, dan Arum Wijayanti. Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, terutama bencana hidrometeorologi yang mencapai 98,86% dari 2.107 kejadian pada 2024. Kerentanan ini diperoleh perubahan iklim, ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata sebesar kurang lebih 1-2 derajat Celcius yang memicu cuaca ekstrim. Kajian ini menganalisis data suhu dan wilayah terdampak bencana 2014, 2018, 2021 untuk memahami hubungan iklim dan risiko bencana, guna mendukung mitigasi, adaptasi iklim, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Untuk tujuan dari presentasi yang kami buat ini meliputi menganalisis data dalam bidang kebumian di Indonesia untuk memahami pola spasial, lalu mengaplikasikan EDA untuk visualisasi data, mengevaluasi kinerja AI dalam membantu analisis data dan visualisasi data, dan menyediakan wawasan untuk mahasiswa lainnya dalam pembuatan data kebumian. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Zulfikar. Terima kasih Freya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan 4 manfaat, di mana yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara perubahan suhu udara dan pola kejadian bencana alam Indonesia. Yang kedua, mendasar informasi bagi lembaga mitigasi bencana dan peneliti untuk merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi lebih efektif. Yang ketiga adalah mendorong manfaat teknologi analis data dan RPA dalam pengolahan data kebumian. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data kebumian dan teknologi digital untuk menghasilkan kajian yang relevan. Selanjutnya, apa itu data kebumian? Data kebumian merupakan kumpulan informasi yang mempresentasikan fenomena alam yang terjadi di bumi, baik bersifat fisik, kimia, maupun geologi. Selanjutnya kita akan bahas udara. Udara adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu tempat dan waktu, tertentu yang biasa diukur dengan derajat Celcius. Biasanya dihitung oleh BMKG. Yang kedua adalah peran data udara dalam studi kebumian. Data udara memiliki peran yang penting dalam studi kebumian, terutama dalam memahami dinamika iklim dan cuaca. Perubahan suhu dapat menjadi indikator hanya perubahan iklim global maupun regional seperti fenomena pemanasan global. Selanjutnya ada data bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alamiah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan korban jiwa serta dapat diklasifikasi menjadi bencana geologi, hidrometeorologi, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui laporan daerah dan dilakukan lembaga internasional. Klasifikasi dan kesediaan data bencana ini sangat penting untuk analisis risiko, pemetaan wilayah rawan, perencanaan pembangunan tangguh, serta perencanaan strategi mitigasi dan penanganan tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra. Baik, terima kasih Zulfikar atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan terkait Exploratory Data Analysis EDA. EDA adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan karakteristik data sebelum dilakukan analisis lanjutan. Teknik EDA meliputi statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, standar deviasi, persentil, squareness, dan kurtosis, visualisasi data meliputi histogram, box plot, scatter plot, heat map, serta analisis missing value dan outlier. Adapun visualisasi data merupakan tahapan penting dalam analisis data kebumian karena membantu menyederhanakan dan memperjelas informasi yang kompleks. Contoh visualisasi data terdapat bar chart, box plot, dan scatter plot. Selanjutnya terkait korelasi dan hubungan antar variabel. Korelasi ukuran statistik yang menunjukkan seberapa kuat arah hubungan dua variabel. Dalam analisis data kebumian, korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel lingkungan. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya Arum. Kepada Arum dipersilakan. Baik, terima kasih Zahra atas pemaparannya. Lalu selanjutnya adalah apa itu generative AI? Jadi generative AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan konten baru seperti teks, kode, maupun visual berdasarkan data yang dipelajari. Dalam proyek ini, kami menggunakan 2 sumber data, yaitu data suhu dari BPS tahun 2011 hingga 2015, dan data bencana alam dari tahun 2014, 2018, dan 2021. Variabelnya mencakup provinsi, stasiun, dan jenis bencana. Pengolahan data meliputi pembersihan, perhitungan statistik deskriptif seperti mean, deviasi standar, hingga visualisasi berupa bar chart, box plot, scatter plot, dan lain-lain. Lalu selanjutnya untuk analisis, kami menghitung korelasi dan melakukan regresi linier untuk melihat hubungan antar variabel. Perangkat lunak yang digunakan adalah Excel untuk tahap awal dan Google Colab dengan Python untuk analisis lanjutan. ChatGPT kami gunakan untuk membantu generate kode serta validasi otomatis lintas platform. Lalu selanjutnya adalah statistik deskriptif untuk suhu. Tabel ini menampilkan statistik suhu minimum dari 2011 hingga 2015, seperti rata-rata, persentil, dan skewness. Misalnya, rata-rata suhu minimum tertinggi tercatat di tahun 2013, yaitu 22,1 derajat Celcius. Skewness negatif menunjukkan distribusi miring ke kiri, menandakan sebagian besar suhu lebih tinggi dari nilai minimum. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safina.
Terima kasih Arum atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait statistik suhu maksimum di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015 yang menunjukkan tren relatif stabil. Tetapi terdapat peningkatan pada tahun 2015 di mana suhu rata-rata mencapai 35,7 derajat Celcius. Selain itu, standar deviasinya pun meningkat. Hal ini menunjukkan adanya potensi bahwa cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Selanjutnya terdapat dua statistik data bencana yang menimpa desa di wilayah Indonesia, yaitu banjir dan longsor. Berdasarkan ukuran penyebaran serta pemusatan datanya, kejadian banjir lebih sering menimpa desa-desa di Indonesia dibandingkan longsor. Selain itu, skewness serta kurtosisnya pun bernilai tinggi, sehingga distribusi data ini sangat miring. Artinya, hanya wilayah-wilayah tertentu yang mengalami dampak ekstrim, namun tetap dengan skala yang besar. Lalu, mari berlanjut ke visualisasi dataset suhu. Di sini, terdapat grafik perubahan suhu maksimum DKI Jakarta dari tahun 2011 hingga 2015 yang dapat menjadi bukti adanya urban heat island. Sementara itu, boxplot suhu rata-rata seluruh wilayah di Indonesia pada tahun yang sama menunjukkan persebaran variasi suhu antar wilayah. Selanjutnya, terdapat grafik perbandingan suhu antar wilayah di Kalimantan pada tahun 2015. Visualisasi ini penting karena pada tahun tersebut wilayah Kalimantan mengalami kekeringan hebat, di mana suhu maksimumnya mencapai 38 derajat Celcius. Hal ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan juga El Niño. Nah, dengan melihat pola historis ini, kita dapat menyusun strategi mitigasi untuk mengantisipasi bencana serupa di masa mendatang. Beralih ke visualisasi dataset bencana, di sini terdapat grafik perbandingan jumlah desa yang terdampak bencana banjir pada tahun 2021 di Indonesia. Dapat dilihat bahwa wilayah Aceh, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur mengalami lonjakan yang besar. Hal ini menegaskan pentingnya ada mitigasi bencana yang lebih terarah dan berbasis wilayah. Selain itu, terdapat pula grafik yang menunjukkan fluktuasi jumlah desa terdampak bencana kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014, 2018, dan 2021. Visualisasi ini dapat membantu para pihak berwenang untuk mengidentifikasi tahun-tahun krisis guna dapat merancang strategi penanggulangan kekeringan di masa mendatang. Terima kasih Safina. Berikut ini merupakan beberapa visualisasi dataset untuk dataset bencana alam. Pertama, menggunakan pie chart dengan menampilkan presentasi dari masing-masing bencana. Kemudian, ada visualisasi dataset menggunakan peta wilayah Indonesia. Kemudian, menggunakan grafik histogram. Selanjutnya, kita melakukan beberapa korelasi untuk dataset suhu dengan korelasi antar tahun, yaitu tahun 2011 dan 2012 dengan korelasi sedang, grafik korelasi 2012 dan 2013 dengan korelasi lemah, 2013 dan 2014 dengan korelasi kuat, 2014 dan 2015 dengan korelasi kuat. Selanjutnya akan dibahas oleh Sheryl. Silakan Sheryl. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi pada dataset bencana alam. Yang pertama, korelasi kuat yaitu di antara banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan dengan interpretasi pola spasial sangat konsisten. Lalu yang kedua, korelasi sedang yaitu kekeringan dan juga gunung meletus dengan interpretasi potensi pengulangan moderat dipengaruhi oleh faktor lokal. Dan juga yang ketiga, korelasi lemah yaitu antara tsunami dan juga angin puyuh dengan interpretasi dinamika kompleks. Selanjutnya, prioritas mitigasi yang dilakukan. Yang pertama, untuk wilayah dengan korelasi kuat, dilakukan sistem peringatan dini untuk banjir, longsor, dan juga kebakaran hutan, serta pemetaan risiko berbasis historis. Lalu yang kedua, untuk wilayah dengan korelasi lemah, dilakukan penelitian mendalam faktor mikro. Selanjutnya, kesimpulan yang kami tarik adalah yang pertama, pola spasial dan juga temporal bencana dan juga suhu udara. Suhu udara nasional stabil, tetapi kota besar seperti Jakarta menunjukkan kenaikan suhu maksimum. Lalu, untuk bencana hidrometeorologis berulang di lokasi yang sama. Selanjutnya, bencana geologis seperti gempa dan juga tsunami tersebar acak. Lalu, pemahaman pola ini penting untuk mitigasi dan juga adaptasi risiko bencana. Yang kedua, exploratory data analysis efektif. Yang ketiga, peran generatif AI dalam analisis data kebumian dapat mempercepat proses analisis seperti otomatisasi grafik, statistik, dan juga korelasi. Tetapi tetap butuh validasi manual karena kompleksitas lingkungan Indonesia. Yang keempat, pengembangan kapasitas mahasiswa sehingga dapat mengasah kemampuan analitis, teknis, dan juga kolaboratif. Selanjutnya, saran yang kami ambil seperti perluas cakupan data dengan menambahkan data suhu dan juga bencana dari tahun terbaru. Lalu yang kedua, dapat melibatkan variabel iklim lain seperti data curah hujan atau kelembapan. Yang ketiga, model prediktif berbasis AI dapat digunakan untuk mengembangkan analisis ke tahap prediksi 39 risiko bencana menggunakan machine learning. Yang terakhir, meskipun AI mempermudah proses, validasi secara manual tetap perlu dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.